Alhamdulillah alladzi domina as-sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-ayah surat Al-Hujurat ayat 13. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala aidan wa laqad karramna bani adam. Al-ayah. Wa qala Ibrahim bin Adham alaika bin nas wa iyyaka minan nas wa la budda minan nas fa innan nas huwan nas wa laisa an-nas bin nas dhahaban nas wa baqiya nas wa ma arahum bin nas wa inna ma ghamasu bima'in nas. Hadirin ikhwatu iman, jamaah ahli pengajian, khususnya yang berada di dalam Masjid Nurul Jihad yang ada di wilayah Pasir Honje, Padasuka, Cimenyan, Kabupaten atau Kota Madia ini? Kabupaten Bandung, tapi sudah seperti Kota Madia. Dan juga jamaah ahli pengajian yang sekarang ikut gabung, tidak bisa hadir karena kedinginan, karena jauh, karena hoream, karena poek, dan bermacam-macam alasan. Nu weuh ka ramah, nu deukeut teu asup, nu jauh teu bisa datang wajar, nu deukeut teu bisa datang kurang ajar. Ya, subuh ini adalah subuh perdana bagi saya sendiri di hari Ahad pertama dan hari terakhir di hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Juli tahun 2023 Masehi. Dan untuk mengamalkan salah satu sunnah Nabi yang terakhir, kita bertakbir terlebih dahulu. Saya akan memberitahukan takbir Idul Adha adalah dimulai tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah setelah sholat asar. Takbirnya dilakukan di saat orang-orang berkumpul. Biasanya orang berkumpul pertama ketika sholat berjamaah, kedua ketika makan, keempat ketika ngopi bareng. Itu saat-saat berkumpul. Dan tadi sengaja saya tidak takbir setelah sholat subuh karena ingin takbiran di saat kita pengajian sekarang. Saya tidak akan memimpin, dan takbir yang diajarkan oleh Nabi berdasarkan riwayat yang sahih adalah 2 kali takbir. Sementara takbir yang 3 kali takbirnya itu hadisnya dhaif. Ya. Apakah perlu dinyanyikan, dinadakan, itu terserah. Urusan enak dan tidak tergantung suara, dan suara adalah anugerah, tidak ada pabriknya. Itu ya, kalau ingin enak ya dienak-enak saja. Sudah hafal Bu takbirnya? Sudah. Siap? Boleh nyarande? Boleh nangunyar? Boleh tegap?
takbirnya ya di sini yang sudah diamalkan 2 kali 3 kali? 2 kali. Siap. Berarti itu yang sudah tahu hadis yang sahih. Sementara yang takbirannya masih 3 kali berarti belum tahu hadisnya dhaif atau belum sampai hadisnya yang sahih hanya 2. Mari sama-sama kita bertakbir 1 atau 2 menit, setelah itu kita ngaji. Kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Cukup. Nanti setelah sholat duhur atau ketika Bapak Ibu berkumpul di rumah bertakbir. Itulah takbir Idul Adha yang waktunya cukup panjang, dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah setelah sholat asar berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib salah satunya ya. Sementara yang di kita sudah masyhur atau sering dilakukan oleh bangsa manusia, umumnya takbirannya malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Malam Idul Fitri tidak ada dalilnya takbiran. Yang ada adalah setelah salat subuh. Jadi tidak ada dalilnya takbiran dimulai di malam hari pada Idul Fitri, kecuali malam Idul Adha itu ada, tapi tidak semalaman suntuk. Di saat orang berkumpul maka kita bertakbir. Boleh di rumah, boleh tadi bapak-bapak kan sambil ngopi dan arudud. Sebelum udud dan ngopi takbir dulu nanti ya. Nanti tahun depan namun hirup keneh. Lamun hirup keneh aya geus marawat mah teu kudu. Ya. Baik, alhamdulillah subuh ini subuh yang perdana bagi saya di Pasir Honje. Perjuangan yang cukup ya 15 menit lah dari rumah. Dari Buah Batu, Pasar Kordon, Cijaura itu tadi saya berangkat jam 4 kurang 10 menit ya. Manaskeun dihitung-hitung teh 20 menitan lah. Kalau dari rumah, dari jalan raya mah 15 menit. Alhamdulillah lancar di jalan, kecuali di pasar. Kalau di pasar macet gitu ya. Dan subuh ini saya sendiri diminta oleh PKM Masjid Nurul Jihad untuk membahas tentang jati diri. Jati diri siapa? Jati diri manusia atau jati diri hewan atau jati diri malaikat, jati diri setan atau jati diri apa? Tentu mudah-mudahan yang dimaksud adalah jati diri manusia. Kalau kita ingin mengenal jati diri malaikat terlalu dalam tidak boleh, nanti tenggelam, terlalu dangkal nanti tersesat. Demikian pula mengenal jati diri bangsa jin, kita jangan terlalu dalam nanti tenggelam, jangan terlalu dangkal nanti akan tersesat.
Mengenal jati diri hewan itu juga jangan terlalu dalam. Bisi juga binatang, mengharamkan daging itu terlalu dalam kepada jati diri hewan. Terlalu dalam kepada jati diri tanaman itu silahkan diperdalam, tapi jangan hidup di hutan karena kita sekarang alam modern. Jangan seperti Tarsan yang hidupnya di hutan. Sekarang bukan alam hutan tapi alam modern, ya. Baik, di dalam Al-Quran manusia mendapatkan suatu panggilan terhormat. Yang pertama disebut ya ayuhan nas. Yang kedua disebut ya bani Adam. Yang ketiga ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan yang sangat terhormat untuk bangsa manusia. Ya. Kita satu persatu dulu. An-nas diartikan manusia. Kalau dibaca nas-nas, nas artinya monyet gitu. Hilap cai. Nasa garing situ. Tadi si kopina kirang panas. Ya. An-nas artinya manusia. Tapi kalau dibaca nas-nas artinya monyet. Apa bahasa halusnya monyet? Kunyuk. Sama. Monyet, kunyuk, apa lagi? Oa, apa lagi? Simpanse, apa lagi? Ya. Ya, si amang. Ya. Di dalam bahasa Arab nas disebut manusia, tapi kalau dibaca nas-nas artinya monyet. Artinya monyet. Apa hubungannya manusia dengan monyet? Hubungannya sama-sama hayawan. Al-insan hayawanun. Manusia disebut hewan karena bergerak aktif. Disebut nabatat artinya berkembang, maju. Bukan jamadat. Jamadat artinya diam, stuck. Dalam bahasa Inggrisnya namanya stuck, diam, tidak berkembang. Gitu ya. Dalam bahasa Arabnya disebut jamadat. Kemudian manusia bukan jinnat. Apa jinnat? Tidak terlihat. Artinya manusia harus tampil ke depan. Kalau jin tidak boleh tampil ke depan. Kalau ada jin yang tampil ke depan memperlihatkan dirinya di hadapan manusia, berarti jin itu sedang stres. Berarti jin itu sedang stres. Termasuk manusia yang ingin mendalami dunia jin, maka manusia itu adalah sedang stres. Gitu. Jadi jangan mikiran urusan jin. Yang harus kita ketahui adalah jati diri kita sebagai manusia. Kita panggil dulu ayat pertama dari surat An-Nisa yang tadi saya terbalik membacanya. Seharusnya ayat An-Nisa dulu, kemudian surat Al-Hujurat. Baik, kita perbaiki. Dalam ilmu bahasa Arab namanya badal golat. Seharusnya tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Ya ayuhan nas, taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Apa artinya? Wahai segenap seluruh manusia. Kita diingatkan kepada manusia pertama. Siapa? Adam. Adam adalah manusia pertama. Siapa yang tidak mengingkari manusia pertama, Adam, itu urusan mereka. Jangan diganggu, biarkan asik dengan penelitiannya. Tapi menurut konsep, menurut Al-Quran, manusia pertama adalah Adam. Kita harus bangga punya bapak yang pertama adalah Adam. Adam manusia, hewan, manusia. Bagus. Kalau ada orang yang meneliti manusia adalah turunan monyet, berarti dia sendiri tidak tahu dirinya manusia.
begitu ya. Seperti siapa Bu? Teori siapa itu? Darwin, alias sudah modar kan Darwinnya? Ya, Darwinnya kan sudah mati ya. Dan teorinya sudah dibantahkan. Ya, manusia pertama adalah Adam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, ingatlah kamu itu berasal dari satu. Min nafsi wahidah, satu jiwa. Siapa satu jiwa itu? Adam. Dari Adam wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan juga pasangannya. Siapa itu? Hawa. Ibu sudah kenal dengan Hawa? Tidak. Mudah-mudahan nanti di surga kita bertemu dengan bapak manusia, yaitu Adam, dan kita akan berkenalan dengan ibu pertama, yaitu Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa? Apakah melalui pernikahan? Tong pipiluan. Karena manusianya baru dua. Jangan langsung beranggapan Adam dan Hawa dinikahkan oleh Allah. Itu terlalu seseleket. Itu terlalu seseleket. Apa seseleket? Terlalu memaksakan diri. Yang jelas Adam dan Hawa. Dari Hawa inilah wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Berkembang biak, baranahan, laki-laki dan perempuan. Gitu kan? Ya, jadi kita adalah turunan Nabi Adam. Adam itu Nabi. Jadi kita turunan Nabi? Iya. Cuma kita tidak kenal, tidak tahu binnya. Ansaruddin bin Tariyat bin Samsudin bin Uyut saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Yang jelas nyampai ke Nabi Adam. Nyampai tidak? Nyampai. Jadi kita turunan Nabi. Turunan Nabi. Gitu. Tapi apalah artinya turunan? Kalau tidak mulia. Kemuliaan keturunan manusia adalah dengan ketakwaan. Dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Itu dipanggil dengan kalimat bani Adam. Hei, bani Adam, walaqad karramna, kami telah memuliakan bani Adam, keturunan Adam. Apa kemuliaan manusia? Dijelaskan oleh surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kalian yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Tidak ada bangsa dan negara yang lebih tinggi. Tidak ada orang kaya lebih mulia daripada orang miskin. Tidak ada seorang kiai lebih mulia daripada santri. Tidak ada orang yang berkulit putih lebih bagus daripada orang yang berkulit hitam. Tidak ada orang yang tinggi lebih bagus daripada orang yang pendek. Tidak ada laki-laki lebih bagus daripada seorang wanita. Illa, kecuali bittaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Jadi jangan minder Pak. Jangan minder. Bapak sekarang sedang menjadi ustadz atau bukan? Bukan. Ada yang jadi ustadz di sini? Banyak. Jangan sombong. Belum berarti, belum pasti seorang ustadz lebih mulia daripada mustami. Tidak. Sekarang saya sedang duduk di atas, sedang berperan. Kenapa saya duduk di atas? Karena ada kamera. Karena ada kamera. Kalau di bawah kurang bagus. Nanti saya duduk lagi di bawah, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang di bawah, makanya silahkan bebas, mau selonjoran alias nanggunjar, mau sila tutug, mau sila ipis, mau emok cabok, mau nyarande, silahkan. Tahu emok cabok? Emok cabok tahu? Itu bahasa Sunda zaman Fir'aun di Calana. Emok cabok itu duduk posisinya emok. Sila tutug, sebagian lututnya berdiri, ya. Silahkan Bapak Ibu, ya. Karena subuh ini ngaji yang sangat berat. Beda kalau ngajinya jam 7, jam 9, jam 10, tak aneh. Jam 8 pengajian gak aneh. Yang aneh dan luar biasa subuh. Kalau subuh baru luar biasa. Sebab jaminannya apa? Jaminannya dari Allah. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah.
siapa yang sholat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah. Jangan khawatir. Orang yang sholat subuh berjamaah di rumah, orang yang sholat berjamaah di masjid, orang yang sholat subuh berjamaah di musola, tepat waktu, fahuwa fi zimmatillah, maka dia sedang ada di dalam jaminan Allah. Bapak dan Ibu sekarang yang tadi sholat subuh berjamaah di sini, Bapak Ibu yang tadi sholat subuhnya di rumah tapi tepat waktu, fahuwa fi zimmatillah, dia sedang ada di dalam jaminan Allah. Maksudnya apa? Dijamin keselamatannya, dijamin keluarganya, dijamin rizkinya. Sehingga dalam hadis riwayat Al-Khamsah kata Allah, siapa yang berani mengganggu orang-orang yang sudah sholat subuh berjamaah dengan baik dan benar, maka aku sendiri yang akan turun untuk membela orang tersebut. Nah, ini harus diajarkan, harus ditanamkan kepada semua orang. Meskipun berat di zaman sekarang Bapak Ibu ya, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid sangat berat. Untuk sholat subuh di rumah tepat waktu pun berat. Apalagi kalau harus sholat subuh berjamaah di masjid, berat sekali. Itu perjuangannya harus siap. Saya semalam pulang ngaji dari Balai Endah sekitar jam 9-an. Istirahat, tidak bisa tidur Bu. Jam 10 belum bisa tidur. Setengah 11 belum bisa tidur. Jam 11 juga belum bisa tidur. Setengah 12 baru saya tidur. Bangun-bangun jam 2:15. Tidur lagi. Bangun lagi setengah 4. Mandi. Setelah mandi berangkat. Itu berat Pak. Mikir apa yang harus saya lakukan. Saya dididik di lingkungan keluarga yang miskin harta. Kemudian saya masuk pesantren, timbul berkembang di lingkungan pesantren dan masjid yang belum ada handphone. Saya kekurangan makan, kekurangan uang, kekurangan fasilitas hidup. Terus sampai tahun 96 barulah saya ngajar di pesantren. Saya hidup di lingkungan yang beragama. Bapak saya keras, tegas, bagaimana menampar, bagaimana memercikan air ke wajah saya supaya untuk sholat subuh. Sekarang saya tidak bisa. Ngepret budak sorangan kucai sena sholat subuh. Sekarang anak-anak kita ada kebiasaan tidurnya tengah malam ke atas. Ya, tengah malam ke atas. Jangankan untuk sholat tahajud, untuk sholat subuh berjamaah juga susah. Gara-gara apa itu? Ya, sekarang kita berada di era modern. Ada handphone, internet dan sebagainya. Makanya di zaman sekarang Bapak Ibu harus sabar, lebih sabar membangunkan anak-anak. Ya, kemudian mendoakan. Tugas kita mengajak, tugas kita membangunkan, tugas kita memberi contoh, tugas kita mendoakan. Anak saya juga sama. Etate anak ustad. Gitu. Jadi bukan masalah ustad, bukan masalah kiai, bukan masalah santri, tapi pembentukan manusia ini memang prosesnya panjang. Yang saya rasakan setelah saya berpikir dari malam tadi, berpikir tentang saya sendiri. Oh betul Pak, ternyata bukan kemiskinan harta yang menyebabkan seseorang itu mundur, tapi yang menyebabkan seseorang itu mundur adalah kemiskinan agama. Saya bersyukur dididik di lingkungan keluarga yang miskin harta tetapi tidak miskin ilmu agama. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dibasuhkan ke pesantren. Tidak main-main, main pernah tapi tidak banyak main. Dalam pikiran saya masantren,
saya bisa membantu keluarga. Bagaimana saya pulang ke rumah membawa uang, bukan meminta uang. Sekarang anak-anak kita dengan fasilitas yang serba lengkap, mulai dari internet, mulai dari rumah, kendaraan. Dulu zaman saya tidak ada. Saya baru punya motor tahun 2003, Nganjuk, dong beja-beja, Nganjuk. Punya motor itu tahun 2003, Nganjuk. Gitu. Punya motor lagi, punya mobil, Nganjuk lagi. Setelah Nganjuk dijual. Setelah dijual ada yang ngasih mobil. Tuh, mula-mula Nganjuk, tiba-tiba ada yang ngasih, ya. Gitu. Jadi Pak, Bu, yang saya alami ternyata didikan agama inilah yang akan menentukan jati diri manusia. Ya. Nah, masa-masa remaja terhadap anak-anak yang sedang kita hadapi itu harus hati-hati. Beda cara mendidik orang tua kita dengan cara mendidik orang tua sekarang, ya. Ibu bapak kalau masih ingin selamat anak-anak masuk dunia mereka, main HP, ikut main HP. Anak kita sedang main game, ya kan? Belajar apa main game? Belajar bahasa. Gamenya apa? Gamenya perang. Belajar apa itu? Belajar strategi. Anak kita senang drama. Drama apa? Drama Korea. Belajar itu. Belajar apa? Belajar bahasa. Bahasa apa? Bahasa Korea. Belajar apa lagi? Budaya. Budaya apa? Budaya Korea. Itu proses belajar. Jadi Bapak Ibu harus terjun masuk ke dalam dunia mereka. Kecuali usianya sudah 70-an. Kalau usia sudah 70-an, memegang HP pun sudah tidak bisa, entonglah. Kumada ya itu. Ya, kumada kalau kondisinya seperti itu. Jadi zaman sekarang untuk mengasuh, mendidik anak tidak gampang. Saya baru merasakan, untung saya dulu dididik agama. Dididik agama. Sholat ke masjid. Saya belajar adzan Ibu SD kelas 4. Adzan pertama adalah di bulan Ramadan. Tiba-tiba adzan, tidak ada yang datang. Setelah datang baru gemetar. Oh, begini adzan. Belajar ceramah SD sudah belajar. Sanawiyah, khutbah Jumat pertama di Pajagalan, di Masjid Persis Pajagalan, kelas 2 Mu'alimin tahun 94. Tahun 94, kelas 2 Mu'alimin. Gitu. Bersyukur kalau kita dididik di lingkungan agama. Sekali lagi. Tidak ada jati diri manusia yang akan selamat dunia dan akhirat kecuali jati diri yang dididik dan dibina di atas dasar agama. Bapak Ibu punya anak? Punya. Masuk pesantren? Belum. Ya, tidak apa-apa kalau tidak masuk pesantren. Tapi pendidikan agama tetap diajarkan di mana? Ya di rumah lah. Di sini ada pengajian pada maghrib? Tidak ada. Dulu anak-anak itu setiap maghrib pasti kemana? Masjid. Mana lagi? Musola. Apalah bahasa musola zaman dulu? Tajum. Apa namanya? Tajum. Bahasa Sumateranya apa? Surau. Apa lagi? Langgar. Dulu anak-anak kita maghrib ke masjid, ke musola, ke tajum. Belajar apa? Belajar ngaji. Ngaji Quran dulu dieja. B, sin, jr, bis, mim, alif, lam, tasjid, jabar, la, ha, jr, hi, bismillahi.
eta ngan bisa ngan sakitu-kituna. Abdi ngan bisa ngan sakitu-kituna. Kaituna mah teu bisa. B sin jr bis mim alif lam lam. B deui nya henteu ba. Baheula mah henteu ba. B sin jr bis mim alif lam lam tasdid jabar la ha jr hi bismillahi. Dulu ada metode lagi yang baru namanya metode Iqra dari Ustadz Kiai Haji Asad Umam. Sebelum Kiai Haji Asad Umam di Persis ada metode mirip seperti itu yang disusun oleh Al Ustadz Kiai Haji Abdullah Allahu yarhamu. Cuma namanya bukan Iqra, Qiraah. Namanya apa? Qiraah. Di Jogja namanya Iqra, di Persis namanya Qiraah. Sama-sama itu. Dulu belajar. Sekarang ada pena bisa berbicara. Pen harganya dulu 1,5 juta. Pen itu semacam pulpen, disentuh langsung keluar suara Al-Quran, ya kan? Ngaji. Banyak cara. Berkembang lagi namanya. Dari Iqra, Qiraah, maju lagi menjadi tajwid, berkembang lagi menjadi tahsin, ya kan? Iramanya terus gitu berkembang. Nah ini semakin maju fasilitas teknologi, tergantung kitanya. Bisa tidak dengan teknologi ini kita maju membawa Islam, kita maju menyebarkan Islam. Makanya bapak-bapak ibu yang milenial, termasuk saya juga milenial ya, karena masih di bawah 50. Saya baru 47 Bu ya. Ibu sudah 60 70? 80, berarti sudah lebih. Alhamdulillah. Tandanya ibu diberi kasih sayang oleh Allah. Nikmati aja, nikmati sampai samawatna we samawatna. Ya, samawatna ya. Baik, jadi bapak ibu sabar ya mendidik anak. Saya baru terasa betapa beratnya mendidik anak itu. Kalau saya dulu dikepret, dibanjur oleh orang tua. Sekarang saya tidak berani. Baru pakai air sedikit aja. Tadi saya berangkat anak saya masih tidur. Tapi saya punya istri. Saya titipkan ke istri. Mah titip. Makanya istri saya tidak pernah ikut kalau kajian. Kenapa? Istri saya bertugas di rumah. Membangunkan anak. Menyiapkan anak. Jadi saya bukan berarti saya malu membawa istri. Istri saya tugasnya di mana? Di rumah. Berat. Ibu meninggalkan rumah tadi anak sudah bangun belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Harus ada kerjasama antara suami dan istri. Berat ibu ya. Harus sabar, membangunkan, memberi contoh, mendoakan. Jangan emosional, jangan temperamen, jangan gede amak. Berat sekali ya, berat sekali. Baik, ibarat kita begini Pak. Kalau kita ingin mengenal jati diri manusia, kita perhatikan padi. Kita perhatikan padi. Tahu padi? Ya, padi disebut gabah. Padi disebut gabah. Gabah itu kalau kena dengan kulit gatal. Kalau kena dengan kulit gatal. Kalau dimakan tidak enak. Tidak enak kan? Disebut gabah. Kalau orang Sunda ngomongnya marus. Marus itu padi yang belum digiling. Namanya apa? Marus. Ya kan? Ada lagi orang Soreang nyebutnya bangsal. Naon? Bangsa. Ada lagi disebut pare. Ya, pare. Padi, pare, bangsal, marus. Itu tidak bermanfaat untuk dimakan. Bahkan menyebabkan gatal kalau bersentuhan dengan kulit. Ibu pernah ngalah pare? Pernah. Ngarit? Pernah. Ngasag, tahu ngasag? Ngasag itu mengambil sisa-sisa padi yang sudah ditumbuk. Yang kecil-kecilnya ya, yang hapa-hapanya. Itu namanya apa? Ngasag. Kalau orang Soreang nyebutnya ngasag. Kalau di sini apa namanya?
mulungan ya, ya mulung. Padi gatal, tidak bermanfaat bagi manusia. Tetapi ketika padi itu digiling, diheler namanya. Diheler itu mengeluarkan kulitnya. Ada huut badag, ada huut lembut. Tahu huut apa huut? Huut bahasa Indonesianya apa, Bu? Daunnya lah, kulitnya ya, kulit. Huut badag bermanfaat tidak? Bermanfaat. Untuk apa? Membakar. Membakar apa? Kenteng atau batu bata. Huut lembut bermanfaat untuk siapa? Untuk ayam. Huut lembut namanya. Masih ada huut? Ada di sana di kampung. Di Pasir Wanja masih ada huut? Ayah, berarti masih kan di kampung. Pantesan disebut kabupaten. Kemudian beras dicuci, disebut cai pabeasan. Ari cai pabeasan teh bodas teh, bodas. Aya nu herang, saherang-herangna cai pabeasan. Itu ada peribahasa bahasa Sunda. Begini. Singkatnya, padi, gabah, pare baru akan bermanfaat, baru akan mulia ketika kulit kasarnya, ketika kulit halusnya dibersihkan. Setelah itu ditumbuk. Setelah itu diisikan. Apa diisikan? Apa? Dicuci. Setelah dicuci, dinanak. Apa dinanak? Diarih. Sekarang tidak perlu diarih. Ada magicom, ada rice cooker. Meskipun nasinya tidak kurang enak dibandingkan dengan nasi ake. Tahu nasi ake? Nasi yang diarih, dinanak melalui proses 3 kali lah baru enak. Diake apa diake? Digalo, dihihidan, nasinya enak daripada nasi pulen, daripada nasi buatan rice cooker. Rice cooker manfaatnya bisa gancang, bisa cepat, tapi secara kesehatan kurang bagus dibandingkan dengan nasi yang diproses tadi. Singkat cerita, baru gabah, baru padi bermanfaat ketika sudah menjadi nasi. Tapi nasi pun kalau terlalu banyak mengandung kadar gula. Kadar gula dalam nasi itu kalau terlalu banyak, manusia akan terkena penyakit diabetes. Diabetes. Jadi baru nasi bermanfaat, baru padi bermanfaat ketika sudah jadi nasi. Manusia dibersihkan. Dengan apa? Dengan agama. Dibersihkan apanya? Jiwanya. Hatinya dibersihkan. Apa penyakit manusia? Sombong, hasud, suudon. Naon deui? Suudon teh dengki. Hasud, sombong, hasud, apalagi? Suudon, jelek sangka, ujub. Apa ujub? Ujub teh merasa bangga, takabur teh sombong teh apa? Apa sum'ah? Ingin didengar gitu, ingin disebut-sebut gitu, namanya sum'ah. Apa riya? Ingin dilihat, ingin kapilem. Kalau tidak terpilem, tidak terlihat, malas ibadah. Malas. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, malas. Itu namanya riya. Apalagi penyakit manusia? Bohong. Apalagi? Nipu. Dibersihkan itu. Dibersihkan. Dan prosesnya panjang. Melalui adab. Bagaimana manusia dibersihkan mulutnya. Bagaimana manusia dimulutkan tangannya, kakinya, seluruhnya dibersihkan. Dengan apa? Dengan agama. Alhamdulillah ya punya. Kalau kurang ngajarkeun baheula etika, adab, tata krama. Mohon maaf kalau sekarang saya kurang beradab. Kenapa kurang beradab? Ini sepuh. Kecuali si Dadan meureun budak ora.
Ieu nu ngora 1 2 3 4 ngora ya. Kolot ngora. Tapi sarepuh oge jarang jam. Tadi saya sesalaman dengan bapak-bapak ya. Dari yang pertama kali masuk, wah salager ieu nanti. Salangker. Abdi mah leuleus. Datara macul. Macul teh baheula we keur SD, Bu. Macul ngarit ngalapare teh keur SD sampai kelas genep. Geus kelas genep mah diajar mesai kalapa. Sanawiyah, tapi teu macul. Macul teh keur SD. Ayeuna mah jarang macul. Ieu, ayeuna mah lain macul tapi maca. Baheula mah macul, ayeuna mah maca. Leungeunna lemes. Ari macul mah leungeunna kasar. Sok aya sasanggalan. Ya, baik. Mohon maaf Pak ya kalau saya kurang beradab, ada di atas mapatahan Bapak jeung Ibu. Lain mapatahan sih sebenarnya, saling mengingatkan saja, saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Kalau saya mapatahan kurang pantas ya. Balik lagi kepada jati diri manusia, baru akan disebut terhormat, baru akan disebut mulia apabila hidup di bawah aturan agama. Ada nasihat terakhir dari seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham, disebut hadis maktub. Apa namanya? Maktub. Kalau ucapan Nabi disebut marfu. Kalau ucapan sahabat disebut asar. Di luar sahabat disebut maktub. Mim, qaf, ta, waw, ain. Kalau ucapan Nabi marfu' mim ra fa waw ain. Kalau ucapan sahabat disebut athar hamzah sa ra, ya kan? Baik. Ibrahim bin Adham memberi nasihat begini. Ini saya baca dulu nasihat ini di tulisan Al Ustadz Kiai Haji Abdurrahman di dalam risalah kecil. Kemudian dibukukan dalam buku namanya Recik-Recik Dakwah. Orang Persis pasti tahu. Tahu Ustadz Abdurrahman? Ibu kenal Al Ustadz Kiai Haji Abdurrahman? Itu guru besar Persis, pusatnya di Pejagalan. Rumahnya di Gang Hasan. Dari beliau lah lahir ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Saya senang membaca tulisan beliau. Cuma redaksinya cukup rada berbeda lah. Cuma saya lihat nasihatnya. Begini, alaika bin nas. Abdi teh batuk bu tos 4 poe candamang. Aya saminggu malahan. Itu da naonnya. Hapunten Ibu upami nuju ngaos sok aya batukan nya. Jeung geus rada hareudang deui nama. Nah, bet di kopiah Ustad rada jabrik. Era bisa disebut preman. Alaika bin nas. Maksud alaika bin nas, hendaklah kamu duduk bersama para ulama. Bersama para ulama. Ibu ingin selamat sebagai manusia? Alaika bin nas artinya duduklah bersama para ulama. Ulama itu siapa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama alim, orang yang berilmu. Berbahagia ibu sekarang, bapak sekarang punya masjid Nurul Jihad. Nurul Jihad. Dekati masjid ini. Kita harus berterima kasih punya masjid. Orang tua kita sesepuh sudah mewakafkan tanah, membangun sampai lantai berapa ini? Lantai 3, lantai 2? Lantai 3. Jangan banyak alasan. Ke masjid. Punya motor? Pakai motor. Tong loba alasan. Ya. Era mahal, masjid itu mahal. Saya hidup di lingkungan masjid, sekarang pun dekat masjid.
Dari rumah ke masjid itu 400 meter. Jalan kaki, kadang naik sepeda, kalau portalnya dibuka naik motor. Tapi sekarang seringnya jalan kaki dan naik sepeda. 400 meter. Harupun imah ke masjid, ke era itu ke masjid. Kecuali stroke. Mun stroke di Hampura. Wallah. Ari sales mama era tuh. Teu ka masjid. Kalau sekarang kesiangan, mudah-mudahan besok tidak kesiangan. Sok san teu nanaon kaberangan mah. Asal ulah unga poe. Ngaranna lain kaberangan ari unga poe mah. Tapi subrang, salat subuh berang. Alaikum bil ulama. Maksudnya hendaklah duduk dengan para ulama. Di sini ada ustad banyak. Siapa saja ustadnya? Ustad Dokayah, Pak Gimin, Pak Koko, banyaklah. Alhamdulillah. Cuma maghrib tisennya, maghrib tisen. Ya, ramenya di depan, ngararoko jeung ngarinum. Ya, tenanawan, berarti ngarajina di imah. Nah, itu sekarang sudah berkembang, Bu. Ngajinya senang di rumah. Senangnya di rumah, apalagi ada live streaming, ada Facebook, ada YouTube. Itu kelebihannya. Tidak bisa hadir tapi bisa ngaji di rumah. Itu kelebihannya. Kan kekurangannya jadi hoream ke masjid. Tetap aja ya, yang ngaji di masjid lebih baik daripada ngaji di rumah, gitu ya. Nah, siap. Itu yang akan menyelamatkan masjid. Bersyukur kalau kita punya ulama, punya ustadz di sini. Muliakan mereka. Waqiru man tata'allamuna min. Muliakan, hormati guru, orang-orang yang kita belajar dari dia. Bagaimana memuliakannya? Ya ada ka ustadz mentong mentong gitu. Buru ngaji tong gitu. Tesopan itu teh ngaranna. Ustad. Kalau Pak Guru. Ustad entong tong gitu wae ka ustad. Ustad. Memang itu etika. Meskipun betul dia itu masih anak-anak. Budak keneh, tapi dia ustad. Hormati karena keustadannya. Hormati karena usianya. Hormati karena akhlaknya. Manusia. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, Allahu Akbar. Wa iyyaka wan nasa. Hati-hati dengan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tidak beragama. Sangar seperti binatang, bahkan lebih busuk daripada binatang. Ibu, kemarin kita kurban ya? Kurban. Alhamdulillah. Di sini ada sapi 4 yang disembelih dan 4 ekor kambing atau domba. Oke. Ada pelajaran di dalam masalah binatang. Di dalam surat An-Nahl ayat 66. Itu diterangkan begini, Ibu. Kita mengambil pelajaran dalam hewan. Di antaranya adalah ada susu. Ada apa? Susu. Susu itu ada di dalam perut. Perut kambing atau perut sapi. Dikelilingi oleh darah. Dikelilingi oleh nanah. Dikelilingi oleh bau busuk, ya kan? Bau busuk. Tapi ketika susu ini keluar, diperes, langsung diminum boleh? Bermanfaat? Bermanfaat. Maksudnya apa? Kalau kita ditakdirkan hidup di lingkungan yang kotor, hidup di lingkungan yang bau, kotor karena kemusyrikan, kotor karena kebid'ahan, kotor karena khurafat, tahayul, penipuan, kebohongan, pencitraan, kotor. Dunia kerja itu kotor, dunia pendidikan kotor, dunia politik kotor. Jadilah seperti susu kambing atau susu sapi, tidak tercampuri, tidak terpengaruh dengan bau amis darah, dengan bau
kotoran. Tapi sulit Ibu. Sebaik-baiknya orang kalau ada di lingkungan yang jelek, wah itu berat. Di DPR, MPR, apalagi di pemerintahan, wah itu tidak gampang. Tanya. Siapa yang pernah kerja di pemerintahan? Ada orang jujur harus ngebohong, ya kan? Guru harus ngebohong, ya kan? Ngebohong. Laporan ke atas harus begini. Kenyataan tidak. Makanya anak kita ini memang wajar kalau nakal, wajar kalau bohong, karena pendidikannya juga bohong. Harus ngebohong dari guru ke wali kelas, dari wali kelas kepala sekolah, dari kepala sekolah ke komite, dari komite terus sampai ke dinas pendidikan. Ngabohong. Wajar lamun anakna muridna barau. Wajar. Ya Allah, saya baca Bu ya, saya lihat pantesan. Dulu seseorang ingin diterima di SMP negeri, tahu nilai ya, itu di markup, padahal bodoh. Tapi dinaikkan tiba-tiba name-nya zaman saya nih 36,5, 39, 40. Ada sekarang tidak? Masih ada sekarang? Banyak kebohongan. Nah, iyyaka wan nasa, hati-hati dengan manusia seperti itu. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, wala budda minan nas, tapi manusia mesti bergaul dengan manusia. Jangan bergaul dengan hewan kecuali ala kadarnya. Dadan bergaul dengan kelinci. Janji rek mere sate kelinci engke we cenah. Ayeuna mah keur usum daging domba, daging sapi. Moal mere we tong loba alesan. Misana hidup dengan kelinci, ngurus kelinci, tapi jangan seperti kelinci. Ngurus domba boleh? Boleh. Ngukut hayam? Boleh, tapi jangan seperti ayam. Hewan hidupnya hanya sekedar makan. Hewan butuh tempat? Tidak. Hewan butuh kandang? Tidak. Yang butuh kandang itu manusia. Ketika kita memelihara ayam pakai kandang, kandang itu sebenarnya bukan untuk ayam, tapi untuk kita. Buktinya apa? Setelah ayam itu besar, dijual. Kalau tidak dijual, disembelih, terus dimakan oleh siapa? Manusia. Jadi kandang untuk siapa? Manusia. Hewan tidak perlu kandang. Makanya hewan liar lebih mahal daripada hewan peliharaan. Hayam kampung lebih enak daripada hayam boiler. Ya, betul? Nah, hati-hati Bu ya. Manusia harus hati-hati kepada manusia, tetapi harus bergaul dengan manusia, karena manusia hanya bisa hidup berinteraksi dengan manusia. Allah ya, menitnya ya cukuplah sajam, tadi kan telat 15 menit. Nungguan ya beli teh sugante geus siap acan. Nungguan ieu saurang. Wala budda minan nas, hendaklah manusia bergaul dengan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang sudah dibersihkan dengan agama. Kemudian Pa'inan nas humun nas, setinggi-tingginya manusia tetap manusia. Dia jadi presiden, manusia. Dia jadi rakyat, manusia. Dia jadi ustad, manusia. Dia jadi santri, manusia. Orang kaya, manusia. Orang miskin, manusia. Orang pinter, manusia. Orang bodoh, manusia. Jadi jangan merasa rendah. Kita harus bangga menjadi manusia. Lahir dari bapak pertama Nabi Adam. Kemudian ini yang harus diwaspadai. Walaisan nas bin nas, tidak setiap manusia itu terhormat. Tidak setiap manusia itu disebut manusia. Ada manusia seperti hewan, ya kan?
Ada. Ketika tidak dibersihkan dengan agama, ya seperti hewan. Manusia harus bergaul dengan manusia. Manusia harus sholat. Manusia harus jumatan. Manusia harus haji kalau mampu. Manusia harus jihad. Manusia harus mengantarkan jenazah. Manusia harus berjual beli dan seterusnya. Harus gaul. Wala budda minan nas. Manusia harus gaul. Tidak boleh nawannya bahasa Sunda teh. Tidak boleh kurung batok. Kudu gaul, campur. Manusia itu harus bergaul. Jangan mengasingkan diri. Saya kalau sudah selesai ceramah, buka jas, buka peci, buka kemeja, pakai kaos. Gitu. Saya pulang ke rumah sebagai suami dan bapak bagi anak saya. Saya pulang ke rumah sebagai tetangga. Wala budda minan nas. Entong polontong gitu ya, jangan sombong. Ayo di jasa terus. Kerja bakti di jas, peci, hayo dipakai rek nguburkeun make kopi atuh ka urung. Naon ka urung teh? Katutupan ku naon? Kutan. Gitu ya. Kemudian kalau manusia sudah tidak sholat, kalau manusia sudah tidak berjihad, kalau manusia sudah tidak mau ngaji, yang tinggal adalah hanya jasadnya. Zahaban nas wa baqiya nas. Hilanglah jati diri manusia, yang tinggal adalah nas. Apa nas? Manusia seperti monyet. Tahu monyet? Monyet adalah hewan yang paling sulit dididik. Yang paling sulit dididik adalah monyet. Hewan yang paling gampang dididik kucing. Yang paling mudah dididik apa? Kucing. Kucing itu ada jamnya. Kalau kita ngasih makan jam sekian, berarti pupnya, BAB-nya jam segitu. Itu kucing. Makanya kucing termasuk orang-orang yang atau makhluk yang suka berkeliling dengan manusia saking dekatnya. Tapi ada hewan yang sangat sulit dididik. Apa namanya? Monyet. Hese. Tahu monyet ibu? Siap. Kalau manusia sudah tidak beragama, nas namanya apa? Kemudian yang terakhir kata Ibrahim bin Adham, wa ma arahum bin nas wa innama gomisu bima innas. Saya tidak begitu peduli kepada manusia yang tenggelam dalam kehidupan manusia yang tidak beragama. Artinya kita harus memperhatikan orang-orang yang menceburkan diri kepada manusia yang beragama. Bersyukurlah kita masih mau ke masjid meskipun rada telat. Tenanau daripada henteu ka masjid. Ka era mobil aya, motor aya, naon deui alasanana? Deket deui tinggal ngagajleng. Kecuali stroke. Berarti nu tara ka masjid teh stroke. Stroke naon? Gitu. Maksudnya stroke hati. Itulah jati diri manusia yang sesungguhnya. Inna akramakum indallahi atqakum.